Para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, kita lanjutkan mata kuliah kita yaitu otonomi daerah dengan pembahasan tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi dapat dibedakan berdasarkan dua pemahaman atau perspektif. Yang pertama adalah kelompok Anglo-Saxon. Mereka berpemahaman bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah atau kita kenal dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah atau kita kenal dengan devolusi. Dan devolusi adalah sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara administratif maupun politis. Di Indonesia, devolusi dilaksanakan oleh instansi vertikal pusat di daerah seperti Kejaksaan dan Kehakiman, Badan Pusat Statistik, KPPN, Perguruan Tinggi Negeri, dan lain-lain. Menyangkut hal ini, Caroli membedakan desentralisasi menjadi dua. Yang pertama adalah desentralisasi administrasi, berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan kepada pejabat di tingkat lokal. Yang kedua adalah desentralisasi politik, yaitu pemberian wewenang dalam membuat keputusan dan pengawasan kepada pejabat regional dan lokal untuk kemandirian pemerintah lokal. Sementara itu, Rondinelli dan Sema mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut, yaitu decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organization, local administrative unit, semi-autonomous and parastatal organization, local government or not governmental organization. Artinya adalah bahwa otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi unit-unit pelaksanaan di daerah atau kepada organisasi semi otonom dan parastatal ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah. Selanjutnya, C.G. Franson mengatakan atau menyebutkan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Definisi ini sejalan dengan definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan otonomi daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua adalah kelompok kontinental. Kelompok kontinental menafsirkan desentralisasi berdasarkan keadaan teritorial dan budaya serta aspek religius. R. Tresna membedakan desentralisasi menjadi dua, yaitu pertama desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian dan kelancaran tugas-tugas semata. Yang kedua adalah desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dan lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara. Sementara desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Makna penyerahan dimaksud adalah dengan prinsip due karakteristik. Artinya pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat atau presiden, menyerahkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom, tetapi kewenangan tersebut tetap ada dan tidak hilang sama sekali dari pemerintah pusat. Artinya, tanggung jawab utama tetap berada di pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan tanggung jawab tersebut di daerah sesuai dengan prakarsa dan inisiatif sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jika kita telaah dari berbagai undang-undang pemerintahan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, maka desentralisasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga aspek.
Yang pertama adalah aspek desentralisasi finansial, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan manajemen lokal. Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah untuk menciptakan celah fiskal yang positif pada anggaran pendapatan dan belanjanya. Yang kedua adalah aspek desentralisasi pemerintahan, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dengan badan-badan yang dibentuk sesuai dengan kepentingan daerah dan berdasarkan pembagian kewenangan. Yang ketiga adalah aspek desentralisasi kultural, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan budaya dan agama yang dianut oleh masyarakatnya untuk menyelenggarakan kebudayaan dan agamanya sendiri, seperti mengatur pendidikan agamanya, mengatur kesenian, dan sebagainya. Sementara desentralisasi menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan landasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mulai dari tahun 1999 sampai sekarang setidaknya sudah 3 kali Undang-Undang Pemerintah Daerah diganti. Bahkan ketiga undang-undang tersebut juga mengalami berbagai revisi disesuaikan dengan perkembangan saat itu. Adapun undang-undang tersebut adalah, pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang ketiga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Junto 12 tahun 2008, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di sesi kedua mata kuliah otonomi daerah dengan saya selaku dosen pengampu. Sampai ketemu kembali di sesi ketiga Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.